Baik, untuk sesi selanjutnya kita akan membahas mengenai desain penopang plat satu arah. Yang pertama kita akan membahas mengenai karakteristik dari plat satu arah sendiri. Ya, yang pertama tentang ketebalan plat satu arah. Nah, membatasi plat tidak lebih dari 4 meter merupakan upaya agar tebal plat masih dalam batas wajar. Ya, kebutuhan untuk memenuhi kekuatannya, yaitu setebal kecil dari 140 mm. Jadi ataupun sebesar 14 cm ya ketebalannya. Sehingga untuk mendapatkan kenyamanan yang dapat diterima, ukuran tebal plat dapat dirancang melalui tabel 7.3.1.1 dengan judul ketebalan minimum plat solid satu arah non plat tegang. Ya, di sini terlihat ada tabel ya, di mana kepala tabel yang pertama adalah kondisi tumpuan tersederhana, satu ujung menerus, kedua ujung menerus dan cantilever. Di mana nilainya adalah mulai dari L per 20, L per 24, L per 28 dan untuk cantilever tebalnya adalah L per 10. L itu adalah bentangnya, kemudian dibagi 10 seperti itu. Kemudian di sini ada catatan, angka ini berlaku untuk mutu beton berat normal dan FY 420 MPa. Untuk kasus lain, ketebalan minimum harus dimodifikasi sesuai dengan pasal lain ya. Dimana di sini untuk lebih dari 420 MPa maka harus dikalikan dengan 0,4 tambah FY per 700. Nah, seperti ini kira-kira untuk bentang satu bentang ya untuk plat. Kemudian untuk yang B ini adalah untuk gambar dari plat menerus dua bentang ya, gambar di sebelah ini ya. Kemudian luas minimum plat satu arah ya. Jadi memang luas minimum untuk plat satu arah juga dihitung ya dengan rumus tulangan minimumnya adalah luas tulangan minimum dari plat, yaitu dari tabel 7.6.1.1, di mana untuk luas tulangan kita itu sebesar 0,002 dari agros ya. Agros itu adalah panjang satu pias ya, atau biasanya 1 meter ya, per 1 meter dikalikan dengan tebal plat atau hanya plat ya, atau disebut juga dengan agros itu adalah B dikali H ya. Lebar dari plat per meternya di 1 meter dikalikan ketebalannya. Nah, itu adalah jika F yield kita itu kecil dari 420 MPa. Kemudian untuk batang ulir atau kawat las lainnya, jika mutunya besar dari 420 MPa, maka dipilih nilai terbesar dari 0,0018 kali 420 dibagi FY dikali AG atau 0,0014 kali AG. Nah, dari dua persamaan ini kita pilih yang terbesar. Maka itulah yang menjadi luas minimum tulangan plat. Ya, nanti luas minimum tulangan plat itu apa? Untuk batas bawah tulangan yang boleh kita gunakan ya. Mirip seperti balok kemarin, kalau seandainya diperoleh tulangan kita lebih kecil daripada luas tulangan minimum atau AS min, maka yang dipakai adalah nilai AS min itu sendiri. Oke. Yang ketiga adalah perhitungan momen ultimate dari plat ya. Untuk perhitungan momen ultimate plat yang bekerja untuk plat satu arah memenuhi persamaan berikut ya. Jadi di sini terlihat untuk persamaan untuk pasal 6.5 metode pendekatan untuk analisis balok menerus dan plat satu arah non plat tegang ya. Di mana di sini untuk menghitung momen ultimate dan V ultimate akibat beban gravitasi diizinkan menggunakan ketentuan ini untuk balok menerus dan plat satu arah asalkan ya dari A sampai E ya. Ada syaratnya. Seperti ini, komponen struktur adalah prismatis, beban terdistribusi merata, beban hidup tak terfaktor tidak melebihi 3 kali dari beban mati tak terfaktor, atau L itu kecil daripada 3D. Kemudian yang keempat adalah terdapat 2 bentang atau lebih. Yang kelimanya adalah panjang bentang lebih besar ya. Panjang bentang besar terhadap panjang bentang terpendek dari 2 bentang bersebelahan tidak lebih dari 20%. Jadi panjang bentang yang paling panjang terhadap bentang yang terpendek dari 2 bentang yang bersebelahan tidak lebih dari 20%. Nah, seperti ini kira-kira untuk momen pendekatan untuk perhitungan analisis balok menerus plat satu arah ya. Untuk momen positif ya, untuk lokasi bentang ujung ya, itu bisa kita pakai 2 buah persamaan ya, WU dikali LN per 14 atau WU kali RN per 11. Nah, ini untuk yang per 14 ini adalah
untuk ujung menerus dan monolit dengan perletakan. Jadi monolit tadi adalah antara plat dan balok dicor bersamaan. Kalau untuk ujung tak menerus dan tak terkekang, berarti dia itu adalah perletakan sendi, ya, ataupun bebas, ya, mungkin seperti itu. Kemudian untuk bentang tengah untuk semua kondisi itu WL kuadrat per 16, ya, besar momen yang bekerja. Ini untuk tumpuan positif, ya. Untuk momen positif maksudnya, ya. Untuk momen negatif, ya, untuk muka interior dari pendukung eksterior, ya, lokasinya. Untuk kondisi balok monolit itu WL per 24, WL kuadrat per 24, balok monolit dengan kolom itu WL kuadrat per 16, dan seterusnya sampai ke bawah, ya. Nah, jadi inilah besarnya momen ultimate yang akan bekerja. Nah, jadi di sini ada catatan, untuk menghitung momen negatif LN harus diambil rata-rata dari panjang bentang bersih yang bersebelahan. Ya, jadi panjang bentang daripada balok yang plat yang bersebelahan. Kira-kira seperti ini skema momen ultimate plat satu arah, ya. Jadi kalau bentuknya bentuk tertanam seperti ini, yaitu adalah tumpuannya jepit, ya. Ketika ada segitiga berarti tertumpu sendi, ya. Jadi kalau jepit, sendi jepit, kira-kira seperti ini, 1/16, 1/14, tengahnya jadi 1/9, faktornya, ya, skemanya 1/14 lagi, kemudian 1/16 lagi. Nah, tergantung nanti bagaimana pola dari plat lantai kita yang kita pakai. Kalau terjepit semua berarti 1/16, 1/10, 1/16, ya. Kemudian kalau jepit sendi, ya, berarti dia 1/24. Kemudian di tengah bentang dia momen positif 1/11, kemudian balik lagi ke tumpuan di 1/9 dan seterusnya. Seperti ini. Kemudian untuk prinsip gaya pada plat satu arah, ya, seperti ini tadi dijelaskan bahwasannya panjang bentang panjangnya itu 2 kali lebih besar daripada bentang pendek, maka distribusi gayanya itu diasumsikan dipikul oleh bentang terpanjangnya saja. Jadi terlihat di sini terdistribusi kepada L2, ya. L2. Seolah-olah L1 tidak menerima distribusi tegangan atau gaya dari plat lantai yang ada, ya, pada bentang tersebut, ya, pada bidang ini maksudnya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara langkah desain plat satu arah, ya. Desain plat satu arah yang pertama adalah kita menentukan syarat-syarat tumpuan, ya, dan bidang teoritis plat yang ditempuh bebas pada kedua tepi sejajar. Nah, jadi mana bentang teoritis ini adalah A kiri, ya, sama dengan A kanan, yaitu sebesar LT per 2, ya. Jadi LT itu adalah lebar tumpuannya, ya kan. Kalau baloknya 30 cm berarti setengahnya, ya kan. LT itu ini, ya. Berarti besarnya L kecil adalah L besar ditambah A kiri ditambah A kecil kanan, ya. Itulah besarnya nilai L, ya, bentang teoritis dari plat itu sendiri, ya. Kemudian di sini terlihat juga untuk menentukan tebal plat yang tertumpu pada satu ujung menerus, ya, untuk F-yield 400 contohnya, ya. Jadi sehingga kita menggunakan HP min kita adalah L per 20 di sini, ya. Ini untuk yang tertumpu sederhana, atau untuk satu ujung menerus L24 atau L per 28 atau L per 10, ya. Jadi ini adalah untuk pilihan dari ketebalan plat, ya. Nah, kalau F-yield kita itu 400, besar dari 400 F-yieldnya, maka kita harus mengkalikan dengan faktor di bawah. Kalau kecil dari 420 maka bisa menggunakan nilai yang ada pada tabel ini. Langkah 1 sama langkah 2 sudah bisa kita pahami. Kita masuk ke langkah 3, ya, menghitung beban nilai rencana, ya, di mana pembebanan plat dihitung per meter panjang. Ya, per meter panjang itu maksudnya adalah per pias, ya. Jadi pias itu adalah per 1 meter lari, ya. Nah, kita hitung dulu bebannya per 1 meter lari, ya, di mana beban mati untuk setiap 1 meternya adalah, rumusnya adalah berat jenis dikali tebal plat, maka dapat nanti untuk berat plat per meter persegi, ya, berapa. Kemudian berat finishing lainnya seperti pasir, spesi, keramik, ya, mekanikal, elektrikal, plumbing dan sebagainya, nanti dapat juga bebannya sendiri.
Kemudian beban hidup ya, itu ada ketentuannya. Kemudian kita kombinasikan seluruh beban ini menjadi beban ultimate ya. Beban ultimate adalah ya 1,2 dari beban mati ditambah 1,6 dari beban hidup ya. Jadi kalau beban mati kita adalah berat sendiri daripada plat ditambah dengan berat tambahan dari komponen-komponen arsitektur lainnya ya. Seperti ini ya, spesi, keramik ya dan sebagainya. Nah, langkah 3 kita sudah dapatkan beban. Kita lanjut kepada langkah 4 ya, untuk menghitung reaksi perletakan ya. Reaksi perletakan itu dengan formula setengah dari Q ultimate dikali L ya, seperti biasa. Maksudnya kalau setengah dari QL QU kali L adalah mirip seperti rumus McTag biasa ya. Nah, berarti di sini nilai A kecil dapat kita hitung ya. A kecil adalah RD ya, atau nilai reaksi perletakan dibagi 2/3 dikali FC prime bahan dikali lebar satu pias tadi BB tambah 40 ya. Itu besar sama dari 2/3 H atau besar sama dari 100 mm. Langkah 5 kita hitung momen-momen atau koefisien momen pada plat tersebut. Ya, jadi koefisien momen ini tergantung pada plat yang di mana dia terdapat bekerja plat tersebut ya. Kalau di sini contohnya ini adalah jepit sendi jepit ya, atau di gambar yang pertama ya, tertumpu jepit dan sendi ya, seperti ini ya. Maka nilainya adalah 1/16, 1/14 dan 1/9 ya. Maka untuk momen negatif di tepi kiri bentang rumusnya dengan notasi CA negatif adalah 1/16 ya. Maka MA negatif kita adalah CA negatif kali Q kali LU kuadrat ya. Kemudian untuk momen negatif di tumpuan bentang berarti CA negatif kita nilainya berarti 1/9 ya. Maka MA negatif kita adalah CA negatif kali QU dikali LU kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan menghitung momen positif ya, momen positif di tengah bentang. Di sini tandain kalau positif koefisiennya adalah 1/14. Kemudian nilai CA positifnya berapa? Ini harusnya positif ya, pos sama dengan 1/14 ya. Maka momen MA positif adalah CA positif dikali QU dikali LU kuadrat ya. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk langkah 5. Langkah 6 kita hitung momen rancang ya. Kita hitung momen rancang di mana MR sama dengan MU dibagi V. Di mana V-nya adalah 0,85. Ya, jadi kita hitung momen rancang untuk MR tumpuan tepi kiri, ya, MR tumpuan tengah dan MR tumpuan MR tengah bentang. Jadi tumpuan tepi, tumpuan tengah dan tengah bentang ya, kan seperti ini tadi ya. Kalau kita melihat tumpuan kiri, tumpuan tengah dan tengah bentang ya. Tumpuan kiri, tumpuan tengah, kan tengah posisinya ya, tumpuannya di tengah, kemudian dan tengah bentang ya, seperti itu. Nah, kemudian kita hitung nilai Rn ya. Rn sama dengan momen nominal dibagi B dikali D kuadrat. Maka nilai Rn
bisa kita hitung juga seperti Rn sama dengan MU dibagi V, ya, karena Mn itu sama dengan MU per V, ya. Maka Rn sama dengan MU dibagi V dibagi BD kuadrat. Nah, kemudian kita hitunglah nilai Rn untuk tumpuan tepi, tumpuan tengah, dan tengah bentang. Yang ketujuh, kita hitung momen rancang, ya, dengan rasio tulangan seperti formula berikut, ya, di mana rasio tulangan adalah 1/m dikali 1 dikurangi dalam kurung akar 1 dikurangi 2 dikali M dikali Rn dibagi Fy. Di mana nilai M ini berapa? M adalah F yield dibagi 0,85 Fc prime. Hitung juga rasio untuk tumpuan tepi, tumpuan tengah, dan tengah bentang. Kemudian kita hitung luas tulangan, ya, atau luas tulangan keseluruhan atau AS total, ya. AS total adalah rho kali B kali D. Nah, kita hitung juga nih berapa sih untuk tumpuan tepi, tumpuan tengah, dan tengah bentang. Kemudian kita pilih tulangan yang akan dipakai, contoh diameter 10. Ya, kita hitung satu buah tulangan 10. AS tulangan 10 adalah 1/4 VD kuadrat. Ya. Maka dapat nilai satu buah tulangan 10 adalah 78,57 mm persegi. Kemudian kita hitung jumlah tulangannya dengan formula N sama dengan luas tulangan total dibagi luas satu buah tulangan. Maka nanti akan dapat berapa batang sih tulangan 10-nya kalau kita pakai tulangan 10, ya. Setelah itu kita juga dapat menentukan jarak antar tulangan dengan rumus B per N, ya. Atau B itu adalah satu pias, ya. Dibagi dengan jumlah tulangan nanti akan ketemu jarak antar tulangan. Nah, lakukan perhitungan ini untuk tumpuan tepi, tumpuan tengah, dan tengah bentang. Selanjutnya yang nomor 8, mengontrol kapasitas tulangan yang digunakan, ya. Langkah pertama kita hitung dulu adalah tinggi blok tegangan tekan ekivalen, ya, seperti kita belajar pada balok, ya. Rumus pertamanya kita adalah menghitung CC, ya, resultan tegangan tekan daripada beton, ya, 0,85 Fc prime kali A kali B. Kemudian kita hitung TS, ya, resultan tegangan tarik dari baja, tulangan baja, dengan rumus AS kali Fy. Nah, dari prinsip-prinsip timbangan hingga CC sama dengan TS, maka diperoleh nilai A kecil adalah AS kali Fy dibagi 0,85 Fc prime dikali B. Selanjutnya perhitungan nilai tinggi garis netral atau C kecil. Ya, ingat C sama dengan A kecil dibagi beta 1, ya. Bila Fc prime kita kecil dari 28 MPa, maka beta 1-nya bisa kita ambil 0,85, ya. Kemudian kita lakukan perhitungan faktor reduksi, ya. Faktor reduksi ini tujuannya adalah untuk menjadi faktor pengali daripada momen nominal, ya, ataupun kapasitas. Nah, di sini ingat formula yang kita pakai bisa ada dua, ya, dengan menghitung epsilon S ataupun C per dt, ya. Kalau di sini kita boleh pakai epsilon S, di mana D dikurangi C per C dikali 0,03. Kalau nilainya besar daripada epsilon yield, maka nilainya oke, ya. Dan seandainya jika epsilon S besar daripada 0,005, maka faktor reduksi kita adalah 0,9. Kemudian lakukan perhitungan kapasitas plat, ya, atau VMN. Ya, VMN sama dengan CC dikali D dikurangi A per 2, ya. Dimana nilai CC adalah 0,85 kali Fc prime kali beta 1 kali A kali B dikali D dikurangi A per 2, ya. Maka jika VMN lebih besar daripada MO, maka nilainya oke. Setelah itu langkah 9 kita perlu juga perhitungkan tulangan bagi, ya, atau tulangan susut, atau bisa disebut dengan tulangan suhu, ya. Bisa disebut dengan notasi ASB kecil, ya. Nah, pada tabel 24.4.3.2 rasio tulangan ulir susut dan suhu minimum terhadap luas penampang beton bruto adalah untuk batangan ulir dengan Fc prime kecil dari 420 MPa, maka rasio tulangan minimumnya adalah 0,002. Untuk batang ulir atau kawat las, untuk Fc yield-nya besar di 420 MPa, maka nilai terbesar dari dua persamaan ini, ya. Oke. Langsung kita lihat kepada prosesnya, ya. Untuk mutu baja F yield kecil daripada 420, maka digunakan rumus ASB sama dengan 0,002 kali B kali H. Untuk mutu baja, F yield besar sama dari 420 MPa, maka dipilih yang terbesar
dari ASB yang pertama ya, itu 0,18 kali 420 bagi F yield dikali B dikali H, dan nilai yang ASB ini ya 0,0014 kali B kali H. Selanjutnya kita pilih tulang yang akan dipakai ya, contoh tulangan 10 ya, sama seperti yang tadi ya. Nah, maka kita hitung dari AS-nya, contohnya dapat 78,57. Ini luas satu buah tulangan diameter 10. Kemudian kita lanjut hitung jumlah tulangan. Jumlah tulangan yang dibutuhkan adalah luas tulangan total dibagi dengan satu buah luas tulangan 10. Nanti dapat berapa batangnya. Ingat kalau jumlah batang nanti pembulatannya ke atas ya. Contoh butuh 9,5 batang, berarti nanti kita bulatkan ke atas. 9,5 semula menjadi 10. Kemudian tentukan jarak tulangan bagi atau S kecil. S bagi sama dengan B atau jarak 1 pias atau 1 meter lari dibagi N ya, jumlah tulangan. Jadi akan ketemu jaraknya. Kemudian langkah 10 adalah kontrol jarak tulangan minimum ya. Jadi di sini jarak tulangan minimum plat juga perlu kita kontrol, bahwasanya AS itu besar dari 1,4 dibagi FY dikali BW kali D ya. Kemudian atau AS itu besar dari akar dari FC prime bagi 4 FY dikali BW kali D. Nah, dari dua persamaan ini kita pilih yang terbesar ya. Jika digunakan tulangan tarik untuk plat sebesar 10 mili ya, tulangan plat 10 mm contohnya, kita hitung ya, hitung luas tulangan ya, hitung AS total dibagi AS ya, nanti tentukan jarak tulangan baginya, sehingga jarak tulangan positif di tengah bentang nanti akan kita peroleh. Nanti kita cek dengan jarak tulangan maksimum ya, kalau dia masih oke, maka bisa kita terima ya, kira-kira demikian. Oke. Sebagai contoh, sebuah plat indoor dengan bentang 4,8 ditumpu di atas tembok secara bebas ya. Jadi sebagai gambar di samping seolah-olah dia ditumpu di atas tembok ya. Tulangan yang digunakan adalah diameter 12, F yield 400, FC prime 25 MPa. Tinggi efektif itu kira-kira tebal di efektifnya adalah di aksennya ya 50 mm, epsilon S-nya 200.000 MPa. Nah, hitunglah kebutuhan tulangan plat tersebut. Ya, langkah pertama apa? Langkah pertama kita menentukan syarat tumpuan bidang teoritis. Kalau ditumpu bebas berarti kita hitung A kiri dan A kanannya. Itu kalau tebal dindingnya contohnya 240, maka setengahnya adalah 240/2. Maka kita hitung kalau asumsi balok kita 4,8 meter ya antar bentangnya ya, sehingga L kecil adalah L ditambah A kiri tambah A kanan ya, itu nilainya 4.800 ya, 4.800. Kemudian kita akan menentukan tebal plat tertumpu satu ujung menerus F yield 400 MPa ya, sehingga nilai HP min kita adalah L/24 ya, maka dapat nilainya 20 mm ya, 200 mm. Kemudian kita menghitung beban-beban nilai rencana di mana pembebanan plat dihitung per meter panjang atau pias seperti tadi ya. Bahwasanya per meter lari itu ya, per meter plat itu ya, beban mati plat itu terdiri dari berat sendiri, yaitu BJ-nya adalah 24 kN dikali tebal plat 0,2, maka didapat 4,8 kN per meter persegi ya. Kemudian beban finishing ya, itu kira-kira 0,5 kN ya, kita tambahkan 4,8 tambah 0,5 adalah 5,3. Kemudian beban hidup untuk plat itu 4 kN per meter persegi, maka beban ultimate atau QU adalah 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup ya, maka didapat Q ultimate kita adalah 12,76 kN per meter persegi. Kemudian per meter lebar plat itu QU-nya berapa? 12,76 kN per meter persegi.
Langkah 4 kita menghitung reaksi perletakan. Ingat reaksi perletakan itu adalah setengah dari QU kali L ya. RD berarti setengah dari QU kita tadi 12,76 ya nilainya. Kemudian kita kalikan dengan L ya, bentangnya tadi 4,8. Ya, maka didapat nilainya berapa? 30,624. Kemudian kita hitung A kecil. Ya, A kecil sama dengan RD dibagi 2/3 kali FC prime bahan ya, atau F aksen bahan ya, kali BB ya, lebar satu pias tadi. Itu besar dari 40 ya. Ini harus lebih besar daripada tambah 40, nilainya harus lebih besar daripada 2/3H atau lebih besar daripada 100 mili. F bahan dari tembok ya, biasanya 0,75 MPa atau dinding ya. Lebar satu pias atau B kita adalah 1000, maka sehingga dapat kita hitung nilai A kecil, dapat nilainya sebesar 101,25. Ya, kita cek ya, kita cek kalikan dengan 2/3 dari H ya, tambah 4 kita 200, berarti 2/3 dari 200 adalah 133. Nah, kita hitung nih antara nilai A, nilai 2/3H atau nilai 100, mana yang lebih besar, yaitu nilai 2/3H. Maka kita pakai nilai 2/3H ya. Itu dengan lebar minimal 133,33 dan dibulatkan menjadi 135. Kemudian kita akan hitung momen-momen atau koefisien momen negatif di tepi kiri bentang ya. Kemudian juga di tengah bentang, kemudian di momen positif di tengah bentang ya. Jadi tumpuan kita ada dua ya, kiri, kemudian tengah, tumpuan tengah dan tengah bentang. Jadi C-nya adalah 1/24, kita kalikan nilai CA negatif kali Q ultimate kali LU kuadrat ya. Jadi 1/24 ya, nilai CA kita dikali QU kita adalah 12,76 kali 4,8 meter kuadrat L kita. Ya, maka didapat nilainya itu 12,25. Lakukan juga untuk momen negatif di tumpuan tengah bentang, di sini dia ya. Itu 1/9, maka didapat juga MA negatif kita 32,66 kN/meter. Dan juga hitung untuk momen positif di tengah bentang, yaitu 1/11. Di sini koefisiennya kita kalikan, dapat nilai 26,73 kN/meter. Kemudian kita hitung momen rancang ya, momen rancang di mana formulanya adalah MU dibagi V, di mana V sendiri adalah 0,85. Kita menghitung terlebih dahulu MR tumpuan tepi. MR tumpuan tepi adalah 12,25 tadi ya, berdasarkan nilai MU kita dibagi 0,85. Maka didapat momen rancang di tumpuan tepi adalah 14,41, tumpuan tengah 38,42, kemudian momen rancang di tengah bentang 31,45. Maka dapat kita hitung nilai Rn ya, nilai Rn. Ingat nilai Rn adalah Mn dibagi BD kuadrat. Maka Rn juga dapat kita definisikan sebagai MU dibagi V dibagi BD kuadrat. MU per V adalah tadi nilainya 14,41 dibagi B itu adalah lebar plat 1 pias ya, 1 pias 1 meter kali D ya. D kita adalah 0,15. Jika sama dengan nilainya 640,44. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk di tengah bentang, yaitu 1707 ya. Kemudian juga nilai di tengah bentang ya 1397,78 kN/meter persegi. Kemudian kita hitung rasio momen rancang ya, seperti tadi rasio dari tulangannya adalah nilai rho ini ya. Kita masukkan juga nilai untuk tumpuan tepi ya. Nilai M sudah kita dapatkan 18,82, Rn juga sudah kita dapatkan. Kemudian ya kita dapatkan nilai sebesar ya seperti ini untuk tumpuan tepi, kemudian tumpuan tengah dan tengah bentang. Oke. Kemudian hitung luas tulangan.
Luas tulangan, ingat AS sama dengan rho kali B kali D. Luas tulangan adalah rasio tulangan dikali dengan luas efektif ya. Untuk tumpuan tepi AS total kita adalah rho BD nilainya sekitar 243,93 mm persegi. Untuk tumpuan tengah 668,55. Kemudian tengah bentang 542,51. Nah, jika kita pakai tulangan 10 ya, satu buah tulangan 10 luasnya 78,57. Ya, maka kita juga dapat menghitung nilai N. Jumlah tulangan adalah luas tulangan yang diperlukan dibagi dengan luas satu buah tulangan yang akan digunakan, tulangan 10, ya kan? Maka kalau kita gunakan tulangan 10, ya, luas tulangan yang dibutuhkan dibagi luas tulangan yang dipakai, maka dapat 3,1 buah, ya. Kemudian jarak tulangan kita berapa? Yaitu 1 pias atau 1000 mili dibagi 3,1 itu butuhkan sekitar 322 mm ya jarak antar tulangannya. Ya, maka kita perdekat dia karena untuk tidak bisa berkoma ya, maka kita perlu turunkan supaya mudah dalam pekerjaan. Kita jadikan nilainya 320 mm untuk jarak antar tulangannya. Kemudian untuk tulangan momen negatif ya di tumpuan tengah sama saja halnya ya, kita hitung R-nya dulu. Ini adalah luas tulangan yang diperlukan, kemudian ini adalah satu buah tulangan 10. Maka untuk tulangan momen negatif di tumpuan tengah berarti nilainya diperlukan sebanyak 8,5 buah. Jadi kalau kita konversi ke jarak dalam 1 meter terdapat 88,5 tulangan, maka didapat jaraknya 117,52. Maka bulatkan ke bawah menjadi 110. Lakukan hal yang sama untuk tulangan momen positif di tumpuan tengah ya. Maka sama halnya dapat nilai 140. Kemudian langkah 8 kita akan mengontrol kapasitas tulangan yang digunakan ya dengan cara menghitung nilai A kecil ya tinggi blok tegangan tekan ekivalen ya dengan cara menghitung nilai CC ya. CC FC prime-nya sudah ada ya. A-nya belum diketahui, B-nya sudah ada 1 pias ya 100 mm. Kemudian nilai kita perlu juga nilai TS ya. TS sama dengan AS kali FY. Maka TS dapat kita nilainya 542,51 kali F yield-nya 400. Oke, selanjutnya ingat persamaan kesetimbangan CC sama dengan TS ya. Maka kita masukkan persamaan CC tadi. Pada bagian CC ada A yang belum kita dapatkan. TS sudah semuanya nilai, maka didapat nilai A adalah AS kali FY dibagi 0,85 FC prime dikali B ya. Maka nilainya dapat A kecil kita 10,212 mm. Kemudian dengan mudahnya kita dapat menghitung nilai C ya. C adalah A kecil dibagi beta 1. Ya, maka dapat nilai C kecil adalah 12,01 mm. Setelah itu kita cek faktor reduksi ya dengan rumus epsilon S sama dengan D dibagi C per C dikali 0,663. Dapat nilainya adalah 0,0344. Nah, nilai ini lebih besar dari epsilon yield ya, tulangan sudah mengalami leleh. Kemudian karena nilai epsilon S besar daripada 0,05 maka faktor reduksi kita langsung 0,9 seperti kurva terkendali tarik ya. Kemudian kita menghitung kapasitas plat ya. Dengan rumus ini momen nominal adalah CC dikali D dikurangi A per 2. Ya, kita masukin rumusnya. Maka diperoleh MN sebesar 31.442 sekian Newton milimeter. Kita kalikan V-nya. Maka nanti nilai akhirnya adalah 28,298 kilonewton meter. Ingat tadi momen ultimate kita di awal nilainya adalah 26,73 ya. Oke, momen ultimate tadi. Ini dia 26,73 ya. Maka nilainya oke.
Nah, selanjutnya kita akan menghitung juga untuk tulangan bagi ya, tulangan bagi ya, nilai FY sama dengan 400 mm. ASB adalah 0,002 kali B kali H ya tadi. Tulangan bagi nilainya 360 mm persegi ya. Jika digunakan nilai tulangan kita menggunakan dimensi 10, diameter 10 mili, dapat satu buah tulangan 10 itu 78,57, maka dapat kita hitung jumlah tulangan. Jumlah tulangan adalah luas dari tulangan yang kita butuhkan dibagi satu buah luas tulangan. Maka didapat tulangan baginya adalah 4,58 buah. Maka jarak antar tulangan bagi adalah 1000 atau 1 pias dibagi 4,58 sama dengan 218 mili. Nah, dibulatkan ke bawah menjadi 210 dia. Kemudian kita kontrol jarak tulangan minimum ya, jarak tulangan minimum. Ya, jadi di sini kita kontrol luas tulangan minimum ya, luas tulangan minimum terlebih dahulu dengan rumus AS ini. Ya, kita hitung nilai terbesar ya dari AS yang pertama dapat nilainya 520 mm persegi, AS yang kedua dapat 468,75 mm persegi. Maka kita pilih yang 520. Jika kita gunakan tulangan tarik ya, maka didapat AS total kita adalah 520 bagi luas satu buah tulangan 10 itu 6,6 buah. Maka jarak sengkang maksimum kita adalah 1000 bagi 6,6 itu 151 mm. Sehingga jarak tulangan positif di tengah bentang itu sama dengan adalah 140 meter, maka ini lebih kecil daripada 151 ya. 151 berarti oke. Ya. Jadi jangan sampai nanti melewati ini ya. Melewati jarak tulangan maksimum ya, jarak tulangan maksimum. Setelah kita rekapitulasi dari semua perhitungan untuk momen negatif di tumpuan tepi ya, momen negatif di tumpuan tengah dan momen positif di tengah bentang ya, maka dapat kita rekapitulasi untuk tulangan bagi juga. Nilainya adalah untuk di tumpuan tepi itu jaraknya 320, tengah bentang 110, di tumpuan tengah itu 110, di tumpuan positif tengah bentang itu di bagian momen positif tengah bentang 140 dan tulangan bagi 210. Kemudian kita hitung nih memeriksa lebar retak ya, lebar retak. Sesuai dengan tabel persyaratan lebar retak, bahwa lebar retak diperiksa berdasarkan nilai S maksimum. Maka persyaratan untuk lantai di dalam ruangan dengan FY 400, kemudian diameter tulangan kecil daripada 36 mili, batas nilai S maksimum kita adalah kecil dari 1085 mm. Sedangkan untuk semua kondisi adalah 320, 110, 140 dan 190 itu kecil dari 1085 mili. Yang ini ya, jarak yang ada di sini semuanya kecil dari 1085 mili, maka syarat ini terpenuhi ya. Syarat lebar retak itu terpenuhi. Kemudian kita menggambarkan tulangan ya. Menggambarkan tulangan ya. Kita harus bisa memahami simbol-simbol membaca gambar ya. Simbol-simbol membaca gambar. Ya, kita lihat dulu nih. Nah, kalau tulangan satu buah segitiga mengarah ke atas, ada strip satu berarti tulangan bawah lapis pertama. Ya, tulangan yang paling bawah lapis pertama. Kemudian kalau seandainya tulangan segitiga, label segitiga dengan dua strip berarti dia tulangan bawah lapis kedua ya, tulangan bawah lapis kedua. Kalau seandainya adanya seperti ini simbolnya ya, berarti segitiga ke bawah berarti pada bagian atas dia strip 2 ini adalah berarti dia lapis kedua. Sementara dia kalau mengarah ke bawah tapi satu strip berarti dia tulangan atas lapis pertama. Nah, kira-kira seperti ini ya kalau penggunaan dari pelabelan-pelabelan yang ada di situ. Nah, seperti ini. Baik, tadi kita sudah melihat ya bagaimana posisi penulangan ya. Tadi kita sudah akan menggambar penulangannya. Maka di sini di tumpuan tepi itu kita taruh dulu
ya. Di sini terlihat ya untuk tulangan bagi dulu ya. Tulangan bagi itu dia ke arah bentang yang pendek ya. Dari sejajar dengan bentang pendek yaitu diameter 10 jarak 210 ya. Ya, jadi di sini tulangan bagi itu merata di sepanjang bentang ya. Jaraknya berapa? 210. Kemudian di sini terlihat juga ya nilai dari nilai dari 140 ya, nilai tulangan momen positif di tengah bentang ya. Jadi jaraknya adalah 140 ya, 140. Kemudian momen di tumpuan tepi ya, di tumpuan tepi kiri dan kanan di sini ya, berarti 320 ini dia. Kemudian di tengah bentang dia 110 ya, 110 ya di tumpuan tengah ya kan, tumpuan tengah itu 110, tumpuan kiri kanan 320. Nah, kira-kira seperti itu bentuk penulangannya. Jadi kita perlu ingat bahwa untuk penulangan ini menyesuaikan ya dengan kondisi yang ada ya, dengan simbol yang benar ya, seperti itu. Di sini dibatasi juga untuk tulangan di tumpuan tepi itu L/5 ya panjangnya. Sementara untuk di tumpuan tengah ya, tengah bentang itu L/4 ya. Kemudian bagian kiri juga L/5. Kemudian selanjutnya kita model tulangan plat dengan pemutusan tulangan. Apa bedanya kalau yang tadi dia menerus, kalau sekarang dia diputus ya dengan pemutusan tulangan. Jadi nanti di sini akan ada tulangan yang tersambung ya, pindah dari terputus antara bawah dan atas. Kalau ini dia menerus nih ya, menerus nanti dia kromo ke bawah ya. Kalau yang ini dia terputus ya. Tulangan tumpuan 320 ya di sini, kemudian dia terputus terus pindah ke bawah, itu daerah lapangan ya. Itu jaraknya menjadi 280. Kenapa? Karena di sini di tengah bentang nanti tulangan itu ada yang menerus, ada yang terputus ya. Jadi nanti bergantian ya antara terputus dengan yang menerus ya, seperti ini. Kalau dijumlahkan tetap nilainya setengahnya adalah 140 ya. Nah, hal yang lain sama ya, 210 ya. Dimana di sini L/5, L/4, L/5 ya. 210 ya. Untuk yang 110 masih di sini ya, sama untuk yang di tumpuan. Kemudian 320 di pinggir ya. Kemudian tulangan bagi masih 210. Kemudian ini yang kromo ya, model kromo juga ya. Sama yang tadi, berarti sebagian itu tidak diputus ya. Tapi di sini dia akan pindah dari atas ke bawah. Akan pindah dari atas ke bawah. Terus nanti di ujung tumpuan yang terjauhnya akan pindah lagi ke atas, kira-kira seperti itu. Jadi dia bergantian naik turun ya, ditekuk ya. Kira seperti ini caranya. Oke, mungkin lebih lanjut bisa dipraktekkan ya. Apa maksud simbol dari penulangan ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.